Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tia Aulia, NIM H7 121933 dari kelas Biologi A, Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Ampel, Surabaya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai amfibi. Amfibi berasal dari bahasa Yunani, yaitu amfi berarti dua dan bios berarti hidup. Jadi amfibi merupakan hewan bertulang belakang atau vertebrata yang memiliki kelembapan kulit yang tinggi dan mampu hidup di dua alam, yaitu darat dan air. Amfibi sendiri merupakan kelompok terkecil di antara vertebrata dengan jumlah spesies yang ada di dunia, yaitu 6.150. Ciri-ciri dari amfibi yaitu A. Metamorfosis lengkap, di mana metamorfosis merupakan perubahan bentuk yang terjadi pada hewan selama masa pertumbuhannya. B. Telur diletakkan di air atau tempat yang lembab. C. Pembuahan eksternal. D. Memiliki kulit halus tipis berpori dan berlendir. E. Berdarah dingin atau poikiloterm. F. Sistem pencernaan lengkap, di mana sistem pencernaan ini terdiri dari rongga mulut, esofagus, ventriculus atau lambung, usus besar, dan kloaka. G. Jantung tiga ruang, yaitu terdiri dari dua atrium dan satu ventrikel, di mana pernafasan amfibi berupa insang, kulit, dan paru-paru. H. Peredaran tertutup. I. Terdapat selaput pada mata dan katup pada hidung. Selaput ini berguna saat berenang, dan katup hidung itu akan menutup hidung pada saat bernapas di air sehingga air tidak masuk ke dalam hidung. Informasi umum mengenai kelas amfibi yaitu suka hidup di daerah yang lembab dan beberapa spesies di antaranya tidak bisa lepas dari air. Hal ini merupakan suatu bentuk adaptasi guna mempertahankan kelembapan tubuhnya. Dalam sebuah jurnal disebutkan bahwa amfibi menjadi salah satu keanekaragaman hayati yang tinggi dan memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan lingkungan dan sebagai komponen penyusun ekosistem baik secara ekologis maupun ekonomis. Secara ekologis di sini amfibi berperan sebagai predator pada rantai makanan, khususnya dalam pengendalian populasi serangga. Amfibi merupakan kelompok satwa yang sangat peka terhadap lingkungan, sehingga dapat digunakan sebagai bioindikator lingkungan karena memiliki keterkaitan dan respon terhadap lingkungan dengan baik. Taksonomi dari amfibi yaitu kingdom Animalia, filum Chordata, subfilum Vertebrata, dan kelas amfibi. Adapun ordo dalam kelas amfibi itu ada 3. 1. Anura yang meliputi katak dan kodok. 2. Caudata atau salamander. 3. Ada Gymnoviona atau Cecilia. Yang pertama ada ordo Anura. Ordo Anura ini merupakan salah satu ordo yang terdapat pada kelas amfibi yang tidak memiliki ekor. Ordo ini menjadi kelompok terbesar dan paling terkenal di antara kelompok amfibi yang lainnya. Anura sendiri terdiri dari 55 famili dengan jumlah spesies mencapai 6.455 di seluruh dunia. Di Indonesia sendiri ordo Anura memiliki 351 spesies yang telah teridentifikasi. Klasifikasinya yaitu kingdom Animalia, filum Chordata, kelas amfibi, dan ordo Caudata. Ciri-cirinya yaitu memiliki bentuk tubuh pendek dan kaku, kepala besar dan lebar, punggung pendek, kaki depan lebih kecil dibanding belakang, tidak memiliki ekor, mata lebar dan menonjol, gendang telinga mencolok, mulut lebar, betina lebih besar dibanding jantan. Contohnya yaitu katak sawah atau Fagervaria cancrifera. Katak sawah ini hidup di sawah, rawa parit, rawa bakau, dan selokan. Memiliki ciri berwarna lumpur kecoklatan dengan bercak gelap tidak simetris, dan terdapat warna hijau lumut pada spesimen-spesimen yang besar. Pada sisi tubuh dan lipatan paha terdapat bercak-bercak hitam. Persebarannya sendiri dari Indochina, Hainan, Semenanjung Malaya, Filipina, Sulawesi, Nusa Tenggara, dan Papua. Yang kedua ada ordo Caudata.
Caudata atau salamander sendiri merupakan nama umum bagi sekitar 670 spesies yang diklasifikasikan dalam kategori salamander, kadal air, water dogs, mud puppies, siren, dan amphioma. Klasifikasinya yaitu Kingdom Animalia, filum Chordata, kelas amfibi, ordo Caudata. Cirinya yaitu memiliki bentuk tubuh memanjang, memiliki anggota gerak dan ekor. Tubuh dapat dibedakan antara kepala, leher, dan badan. Pada bagian kepala terdapat mata yang kecil, hidup di darat tetapi tidak bisa lepas dari air. Untuk contohnya yaitu salamander raksasa Tiongkok atau Andreas davidianus. Klasifikasinya yaitu Kingdom Animalia, filum Chordata, kelas amfibi, ordo Caudata, famili Cryptobranchidae, genus Andreas, dan spesies Andreas davidianus. Salamander ini menjadi spesies asli dari Tiongkok dan menjadi salamander terbesar di dunia dengan panjang 165 cm. Cirinya yaitu memiliki kepala besar, mata kecil, kulit gelap dan berkerut-kerut. Hidup di aliran air yang dingin seperti pegunungan dan gua. Makanannya sendiri yaitu serangga, kodok, dan ikan. Mata pada salamander itu tidak berfungsi dengan baik sehingga tergantung pada nodus sensorik yang terletak pada dahinya untuk mendeteksi setiap pergerakan yang ada. Yang terakhir ada ordo Gymnophiona atau Cecilia, di mana ordo ini memiliki bentuk seperti cacing besar atau ular. Hewan ini sangat langka dan dapat ditemukan di daerah hutan-hutan yang masih baik. Cecilia sendiri hidup di dalam tanah yang gembur, dekat sungai atau rawa-rawa, sehingga jarang sekali ditemukan oleh manusia. Cecilia terbagi menjadi 6 familia dengan 200 spesies. Klasifikasinya yaitu Kingdom Animalia, filum Chordata, kelas amfibi, ordo Gymnophiona. Untuk cirinya yaitu tidak memiliki kaki, tubuh menyerupai cacing atau gilik, bersegmen, tidak bertungkai, dan ekor mereduksi. Kulit yang kompak, mata tereduksi, tertutup kulit atau tulang. Bagian anterior terdapat tentakel sebagian sensorik, ditemukan di tanah atau lingkungan. Untuk contohnya yaitu Ichthyophis monochus. Klasifikasinya Kingdom Animalia, filum Chordata, ordo amfibi, kelas Gymnophiona, famili Ichthyophidae, genus Ichthyophis, spesies Ichthyophis monochus. Bentuk tubuhnya menyerupai cacing besar atau ular dan sangat langka. Dapat ditemukan di daerah-daerah dengan tanah yang gembur seperti dekat sungai atau rawa. Di sini ada soal sebanyak 5. Untuk yang pertama yaitu sebutkan ciri-ciri salamander raksasa Tiongkok. Yang kedua, bagaimana katak dapat bertahan hidup saat musim kemarau? Jelaskan. Ketiga, kodok dan katak termasuk dalam satu ordo. Apa yang membedakan antara kodok dan katak? Jelaskan. Yang keempat, mengapa salamander sulit ditemukan? Adakah faktor yang mempengaruhi salamander sangat sulit ditemukan? 5. Apakah amfibi dapat hidup di laut? Jelaskan. Sekian video dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.